Ya, nampak nenek nak. Nenek anu. Nenek. Kedengeran. Udah dibuka stante. Nenek gue bilang nenek. Astagfirullahaladzim. Iya. Karena sama si adik. Kita lanjutlah, tunggu ya. Mengapa di sebelah kiri dia nih? Tak biasa. Jadi kakak tunggu aja lah itu nanti, Rizka. Sampai. Lupa. 18 ya. Mana dia? 14. Oh. Mana lah? Lalah. Mana dia? Mana recount yang kemarin, Dek? Wah. Tapi masih ada di ini, Adek ya? Recount. Oh, di download. Belum disimpan. Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Oke. Nah, anak, hari ini kita masuk pelajaran bahasa Inggris untuk materi yang kemarin masih ya, Kak ya. Kita belum selesai kan? Kita belum selesai kemarin sampai contoh ya. Kemarin sampai contoh tapi belum selesai ya, if I'm not mistaken. Nah, kakak-kakak, kita ulang sedikit untuk recount. Jadi text recount adalah apa? Social function, purpose, aims atau objeknya. Kita sebut dia dengan tujuan. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Adalah, nah, jangan lupa kalian kata read cell ini. Kata read cell. Social functionnya, tujuannya recount adalah read cell. Nah, ingat kata read cell. Artinya adalah untuk read cell yaitu menceritakan kembali kalau dalam bahasa Indonesianya. Kemudian ya Kak, memiliki generic structure, antara lain yang pertama ada orientation, itu di awal ya. Fungsinya adalah introduce the scenes, memperkenalkan scene atau latar, tempat, tokoh dan waktu. Itu dia orientation. Kemudian di paragraf-paragraf selanjutnya adalah rangkaian cerita, kita sebut dia dengan events. Kemudian yang terakhir bisa ada bisa tidak, kita sebut dia optional.
adalah reorientations. Reorientations ini berisi opinion atau comments from the writers. Opini, pendapat atau komentar dari si penulis tentang kejadian yang diceritakannya tersebut. And then language features, unsur kebahasaan yang dipakai dalam teks recount. Yang pertama, tenses yang dipakai adalah past tense. Past tenses. Tenses dalam bentuk past. Oke, kemudian kata kerja yang digunakan adalah jenis kata kerja action verbs. Ya, sudah saya jelaskan apa itu action verbs. Ada action verbs, ada mental verbs. Nah, kemudian ada di dalamnya adverb dan adverbial phrase. Nah, tentang iya, sering kali kayak gitu. Nggak dengar nih kalau kayak gini. Kadang-kadang mau kayak gitu. Lama juga loh, Dek. Oh, alah, baru. Halo, udah dengar? Dengar lagi, Kak? Iya. Oke. Nah, jadi hilang dia. Kayak mana nih? What should I do here? Oke. Kayak mana caranya nih? Ya. Kita share screen lagi ya, Kak, balik. Tadi agak ada gangguan. Nah, kemudian menggunakan adverb atau adverbial phrase yang mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. Ya. Kemudian ada conjunction. Conjunctionnya itu adalah yang merupakan time connections atau time sequence kita bilangnya, untuk mengurutkan waktu peristiwa atau kejadian. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa jenis recount yang mau kita pelajari, ada dua. Yang pertama kita sebut dia dengan personal recount. Personal recount itu yang kayak mana? Personal recount adalah recount teks yang menceritakan pengalaman pribadi dari si penulis. Menceritakan pengalaman pribadi dari penulis. Menceritakan pengalaman pribadi dari penulis. Kemudian yang kedua kita sebut dia dengan biographical recount. Biographical recount yaitu recount teks yang berisi tentang kisah atau riwayat hidup dari seseorang atau tokoh ya. Nah, kalau untuk yang kita bahas di sini nanti adalah tokoh-tokoh pahlawan kemerdekaan atau pahlawan pendidikan, bisa juga. Pokoknya dia tentang orang-orang yang memiliki jasa untuk negara Indonesia Raya Merdeka tercinta. Oke. Now kita lihat contoh. Nah, personal recount dulu. Minggu lalu saya ingat kita sudah baca. Nah, ini sudah kita tandai ya, Kak ya. Which one is the orientation, and then which one is the events, and which one is the reorientation. Yang mana dia? Nah, di sini I love spicy food so much katanya. Ini orientationnya. So kalau kita baca berarti akan ada hubungannya dengan pedas di sini, gitu. And then until 1 week ago, sampai seminggu yang lalu, I got very sick. Saya merasa sangat sakit because of spicy food, karena makanan pedas. When I was in my lunch break, ketika saya lagi makan siang, lagi istirahat siang, I ate my favorite meatball. Saya makan bakso favorit saya, and I put too much sauce into my meatball. Dan saya meletakkan atau menaruh terlalu banyak saus di bakso. After finish my lunch,
My stomach felt like it was on fire. Perut saya seperti terbakar. It was very painful. Sakit banget. And I left school early. Dan saya pulang sekolah cepat. Artinya dia izin bu, sakit perut. I got fever and diarrhea for 3 days. Demam diare 3 hari. After 3 days, setelah 3 hari I got better, saya mulai membaik and I promised, dan saya janji not to eat too much spicy food anymore, dan nggak mau makan makanan terlalu pedas, spicy anymore lagi, again. Itu reorientationnya, ya, itu reorientationnya ya. Artinya dia komennya, udahlah kapok lah ya Allah, nggak mau lagi. Itu reorientationnya. Oke, next. Contoh untuk biographical recount. Contoh biographical recount tentang Ki Hajar Dewantara. What is Ki Hajar Dewantara? Siapa itu Kak, Ki Hajar Dewantara? Yang hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Kita bilangnya dia the father of Bapak Education. Beliau lahir, nah di sini beliau lahir di Yogyakarta. The original name, nama aslinya adalah Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat. He comes from a family of Yogyakarta Kingdom, dari keluarga kerajaan ya. Berarti dia adalah seorang, kita bilangnya apa Kak? Kalau keluarga kerajaan itu Kak, dari keturunan Ningrat. Nah, ya kan? Allah. Dari keturunan bangsawan. Nah, kita bilangnya beliau adalah dari keturunan bangsawan, masih ada hubungan dengan kerajaan Jogja. Nah, itu dia. Ini kemudian di sini diceritakan mulai dari dia, ya dari lahirnya, kemudian pendidikannya dan apa yang dilakukannya sampai, di sini tidak sampai beliau ini ya angkat ya. Oke, nah itu dia. Oke, kira-kira seperti inilah contoh dari 2 jenis teks recount yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah personal recount, yang kedua adalah biographical recount. Now, listen, because we're going to have our practice test. Kita mau belajar, karena kita mau mengadakan teks praktek, ulangan praktek ya, practice testnya, ulangan praktek. So, kira-kira sudah terbacakah apa yang mau Ustazah suruh? Nah, ya, I can see here only that's right. I can see here only 22 of you in. Cuman 22 di antara kakak-kakak. If I'm not mistaken, you are almost 60, right? Kelas 10 berapa semua? 59. Nah, jadi di antara 59 itu cuma 23 lah yang nongol di sini sekarang sama Ustazah. Nah, jadi kakak-kakak, so what you have to do for your practice test for second mid semester test, untuk apa? Apa yang mau kalian kerjakan? Ya, jadi yang harus kakak-kakak kerjakan adalah I want you to make a writing recount text, a personal recount text about your own experience. Jadi kalau contoh di sini adalah tentang ini, artinya ini adalah pengalaman yang membuat kita ini ya kapok gitu istilahnya, kita bilang pengalaman yang ada pembelajaran di situ. It's okay, boleh.
Nah, tapi karena namanya juga kita talk about our experience, it could be bisa berupa pengalaman yang lucu, boleh? Pengalaman yang lucu, pengalaman yang menyenangkan. Misalnya kalian pergi liburan ke suatu tempat yang belum pernah kalian datangi dan kalian senang sekali. Sudah lama diidam-idamkan, akhirnya kalian bisa pergi ke tempat tersebut, boleh? Nah, pengalaman yang menyedihkan it's okay. Pengalaman yang membuat tanda tanya, boleh? It's okay. Yang jelas dia namanya adalah recount, ya, menceritakan kembali pengalaman, boleh? And then recount personal dulu ya Kak ya, personal. Nah, biografi nanti kita talk about personal recount dulu. Nah, biografinya nanti aja. Nah, jadi entah ada yang bilang, oh Ustazah, saya mau bikin biografi saya sendiri Ustazah. Nanti aja Kak. Kita belajarnya personal dulu, personal recount. Nah, pengalaman dengan misalnya dengan adik, kakak, boleh gitu. Habis itu, any questions? Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada yang menanya berapa baris Ustazah, berapa kalimat, nah berapa paragraf, good. Mira. Ya, jadi seperti ini pun nggak apa-apa. Nah, sedikit kayak gini, tapi kita paham, ya kan? Nah, sedikit ini kan, alah kecil lah itu, gampang lala, kacang-kacang. Ya udah, kayak gini nggak apa-apa. Yang penting ceritanya bikin paham, urutan ceritanya runtut betul-betul dia. Nah, teratur gitu sampai terakhir ada reorientation, ya. Buat semaksimal mungkin ada reorientationnya ya Kak, tiga-tiganya ada, biarpun Ustazah bilang itu optional, tapi di sini Ustazah minta your opinion about the event. Ustazah minta pendapat kalian tentang kejadian tersebut. Jadi tiga-tiganya ada ya, orientation ada, eventsnya apalagi, kemudian reorientationnya taruh juga. Tuh. Jadi kayak mana Ustazah, diketik apa ditulis tangan? Terserah. Terserah. Ketik boleh, tulis tangan boleh, asal Ustazah bisa baca lah tulisannya. Jangan kalian pakai pula kayak tulisan dokter. Nanti perlulah Ustazah lagi ke apotek membacakannya sama apoteker. Rapi ya Kak ya, kayak yang waktu kalian buat untuk description kemarin. Tuh Ustazah udah lihat tuh, bagus-bagus tulisannya. Bagus lah. Ya biarpun ada beberapa yang kata-katanya sama, mungkin ya udah sama tapi isinya beda. Oke. Oke ya, berarti ini kita writing lagi. Gak apa-apa. Atau kita mau speaking. Storytelling. Ayo. Kasih pendapat dulu. Kalau storytelling berarti Ustazah harus bagi kelompoknya jadi dua. Mau storytelling? Jadi you tell your opinion to your friends. Your opinion. Maksudnya your experience. Kalian cerita pengalaman sama kawan kayak itu. Mau? Enggak. Tulis saja lah. Tulis saja. Kalau storytelling nggak pakai teks. Oke, ya udah. Nah berarti nantilah itu insyaallah for your ujian kenaikan kelas ulangan kakak. Nanti aja lah. Sekarang ini aja dulu kita. Oke? Ya. Udah siap. Belum habis ya. Berapa menit lagi?
Masih 10 menit lagi. Kira udah habis, assalamualaikum aja. Udah siap? Any questions? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Udah, berarti udah jelas ya. Itu biasa lah kayak gitu. Di sini nanti nggak ada pertanyaan, habis itu di WA saja. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat. Oke, jadi belum terang gitu kan. Kayak mana sih Ustazah cara bikinnya? Bingung. Ya, jadi Ustazah ingatkan kalian, kakak-kakak yang dulu-dulu, ya, ini catat juga. Catat juga. Namanya kita buat teks recount, udah tahu aja lah tenses yang dipakai past tense. Tapi nanti tiba di tulisannya yang udah dikumpulkan nama Ustazah, mana ada past tense yang dipakai. Terbalik pula waktu buat description kemarin. Waktu description ya sudah jelas-jelas yang dipakai di situ simple present. Masih banyak juga yang kalian pakai itu present tense, past tense. Masih banyak yang kalian pakai verb to di situ. Ada Ustazah bilang kan, ini description lo Kak, pakai simple present, kok pakai simple past. Rata dipakai dia simple past di situ verb to, semua kata kerjanya. Ustazahnya pun ya Allah sedih. Ceritanya udah betul, cuman kok jadi masa lalu ceritanya. Disuruh description ya kan. Nah, jadi ini ingat. Ini kita sekarang recount, berarti yang dipakai simple past, kata kerjanya verb to. Habis itu kalau ada to be-nya bukan is MR, tapi to be-nya apa? Was dengan were. Nah, sudah? Diingat tuh, dicatat. Tulis pakai spidol. Habis tulis pakai spidol, pakai highlighter lagi kalian. Biar ingat ya. Dah. Tuh kan? Nah, jadi dia menggunakan simple past. Atau kalau mau pakai present perfect itu disesuaikan dengan kalimat. Nah, yang bosaran lah buku ini jadinya. Nah, jadi kalau untuk contoh di sini adalah ini cerita tentang Afganism. Nggak usah lah Kak ya. Kita ini aja. Nah, ya. Ini dia, kira-kira itu ini yang mau kalian tulis itu. Di orientationnya itu, di bagian orientation, who were involved in the event? When and where did the events happen? How were the events in the text arranged? Okay. Kalau kalian mau melatih-latih, itu bisa dibaca teks yang ada di atas. Kemudian kalian kelompokkan berdasarkan generic structure-nya seperti ini. Introduction, kemudian events, kemudian conclusion-nya, reorientation. Gitu. Nah, contohnya seperti ini, penggunaan pas dalam teks ya. Nah, ya. Jadi Ustazah ya, Kak ya, bukan eceknya saya bukan mau bilang saja pinter kali enggak. Cuman kalau kita lihat tuh kayak kemarin waktu deskriptif itu ceritanya udah bagus ya. Bagus sih. Nah, topiknya bagus gitu. Runtut dia ceritanya. Sesuai gitu. Tapi waktu Ustazah lihat dia pakai simple past nangis sedih Ustazahnya. Langsung dia nampak weng gitu. Aduh, ini anak kenapa pakai verb to, padahal yang disuruh itu deskriptif. Tuh. Nah, ini. Nah, berarti ya Kak, kalau dia recount, gunakanlah to be-nya itu was dengan were. Nah, kita sudah belajar ya.
Kita sudah belajar simple past, sudah ustazah kirimkan ke kakak kan apanya, handoutnya ya. And then pelajari, silakan. Kayak mana caranya? Iya. Kita lihat lagi. Nah, di sini. Nah, supaya nampak. Nih. Nah, nampak kan? Oke. Ini dia. I love spicy food so much. Nah, ini dia pakai verb to, kita sebut dia dengan regular verb. Regular verb. Ada dua jenisnya. Yang pertama regular, yang kedua irregular verb. Jadi itu kita sebut dia dengan conjugation of verb. Perubahan bentuk dari kata kerja. Conjugation of verb. Nah, ada regular verb dengan irregular. Ada yang sudah regular verb. Yang kedua irregular verb. Nah, ya, kalau untuk love tadi itu dia termasuk regular, itu yang ditambahin di belakangnya di atau id. Kalau yang udah pernah belajar, jangan ngantuk ya kak ya, memang gitu. Karena kita nggak bisa kita sesuaikan. Ada kawan kita yang belum pernah belajar, mau ustazah ingatkan dulu, dan kalian yang sudah pernah belajar tapi lupa, di sini kita ingatkan. Nah, contoh tadi love verb 1, kemudian love verb 2, verb 3-nya adalah loved. Nah, itu dia regular irregular. Kemudian until 1 week ago, sampai 1 minggu yang lalu, di sini ada kita sebut dia dengan adverb of time untuk simple past 1 week ago, 1 minggu yang lalu. I got. Nah, ini kak, ini verb 2 juga kak. Asal katanya verb 1-nya adalah apa verb 1-nya? Verb 1-nya get. Iya. Get, got. Gitu. I got very sick because of spicy food. When I was in my lunch break, nah, don't forget the use of to be here is was and were. Jadi kalau tuh, ini kalau untuk to be-nya verb 1 SMA, kemudian verb 2 was were, kemudian kalau verb 3 dia been. Itu untuk apa? Perfect. Kemudian I ate. Nih, ate apa kak?
Eat apa? Eat makan. Iya. Kaget Ustazah 4 kali. Makan. Lapar ya, Kak? Sama lah. Eat. Eat. In. Tuh. My favorite meatball and I put ini berapa, Kak? Bab itu, Kak. Karena dia, aduh, kok lari Ustazah? Kenapa nggak ada yang ini? Ini irregular ya, Kak ya? Aduh, kesuran. Nah, yang irregular ini ya, Kak. Jadi kalau untuk put dia bab 1, bab 2, bab 3 sama. Bab 1-nya put, bab 2-nya put, bab 3-nya juga put. Nah, jadi sebenarnya enak kita buat itu seperti ini. Sorry, agak lama. Ini tadi love gitu tuh. Oke. Nah, kemudian untuk irregular oke. Ini dia. Dah. Nah. Oke. Bisa dilihat kan? Nah, itu dia. Jadi Ustazah minta kalian untuk membuat menyambung ini di rumah ya, biar kakak-kakak. Oke. Kemudian too much sauce into my bowl. My meatball. Nah, after I finish, setelah saya selesai. Nah, ini masuk mana, Kak? Regular atau irregular? Regular atau irregular? Hah? Regular. Oh, good. Finished. Good. Ya, betul-betul finish. Kita udah habis waktunya ya. Now, my stomach felt like it was fire. Like ini artinya seperti. Felt ini artinya terasa. My stomach felt. Kata kerja itu letaknya setelah subjek ya, Kak. Ya, ini seperti ini, I, setelah I, subjek, verb, kemudian
subject, verb, felt. Asal katanya dari apa nih felt? Regular, regular atau irregular? Irregular. Irregular. Good. Feel. Kemudian felt. Kemudian felt. Oke, silakan kakak-kakak sambung di rumah. Nah, jadi dari mana diambilnya? Dari sini, ya. Dari contoh ini, ya kakak-kakak ya. Kemudian yang ada di buku itu siapa? Dari apa pertama? Dari chapter keberapa itu yang ada Orville? Orville sama siapa saudara si Oliver? Wright bersaudara itu?